Film ini rapi dalam bertutur, bisa menyeramkan dan membagongkan sekaligus. Buat kamu yang sekarang masih tinggal di rumah dinas, sudah saatnya mengulik kembali riwayatnya. Apakah rumah dinas bapakmu sama dengan rumah dinas bapaknya Dodit? Masih aja banyak cicak. Salam sinema sahabat sinemalogi. Rumah Dinas Bapak adalah film horor komedi yang disutradarai Bobby Prasetyo. Film ini dibintangi Dodit Mulyanto, Putri Ayudhya, Yasmin Jasem, Elang El Gibran, Octavianus Franciscus, Sadana Agung, Fajar Nugra, Rukman Rosadi, dan lain-lain. Rumah Dinas Bapak bercerita tentang Dodit kecil yang diperankan oleh Octavianus Franciscus bersama ibu, kakak, dan suami kakaknya yang harus ikut bapaknya pindah ke rumah dinas barunya di tengah hutan jati. Karena Bapak Dodit bekerja sebagai kepala polisi hutan, seorang jagawana, di rumah barunya keluarga Dodit tinggal di rumah yang gak biasa. Rumah dengan sebuah penjara yang konon digunakan untuk menghukum Blandong, yaitu maling kayu. Dan setiap malam Jumat Kliwon hal-hal mengerikan terjadi dan semua mendapat jatah teror. Termasuk dua anak buah Bapak, yaitu Sugeng dan Kasno. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Dodit Mulyanto tentunya bukan Raditya Dika, penulis buku dengan segala kelucuan absurdnya yang kemudian serius menjadi komika tunggal dan pemain film hingga sutradara. Sementara Dodit masih sekedar juniornya. Film Rumah Dinas Bapak adalah film perdana Dodit yang menjual nama Dodit sebagai penggagas awal film ini ada. Karena jualan film ini adalah berdasarkan kisah nyata Dodit yang dia tulis lewat tweet Twitter. Kalau Raditya Dika dulu sempat ngikutin hype-nya, mungkin karena masih sedikit dan dia emang pelopor. Sementara saya pun baru tahu kalau Dodit itu pernah nulis pengalaman kisah horornya lewat tweet. Mungkin kalau nggak ada film ini, ya saya juga nggak bakalan tahu kalau dia pernah nulis horor ya. Bedanya Dodit mengusung komedi dengan bumbu horor atau sebaliknya ya. Rumah Dinas Bapak bukan film pertama Dodit yang berbau horor. Sebelumnya dia pernah nyempil di film horor komedi Pelukis Hantu. Sekarang dia kembali lagi dan langsung menjadi pemain utamanya. Perannya menjadi bapaknya Dodit semasa dia masih SD. Sementara Dodit kecil diperankan oleh Octavianus Franciscus. Gak usah ngayal, peran Dodit kecil kudu pakai CGI ya. Jadi tetap diperankan aktor cilik, bukan mukanya Dodit yang ditempel di anak-anak ya. Filmnya sederhana, simple, atau memang mengikuti treat yang sudah ditulis oleh Dodit kala itu. Kisah Dodit saat dia masih SD tahun 90-an dengan segala penyesuaian cerita ya tentu saja. Nggak bisa compare karena saya juga belum baca treatnya kayak gimana. Yang jelas film ini sebenarnya memiliki porsi horor dan komedi yang imbang. Bahkan sering dimix, kemunculan nuansa horor dan komedi juga sering barengan keluarnya. Jump scare-nya receh tapi efektif bikin kaget. Cerita yang dialami Dodit pun sebenarnya sejenis kisah urban horor yang terbilang formulaik. Banyak masyarakat kita tuh yang pernah mengalami pengalaman mistis yang ditakut-takuti setan, pemedi yang sengaja muncul di hari tertentu aja, yaitu malam Jumat. Jadi zaman dulu memang cukup serem untuk hanya mendengar saja ya. Dulu kalau dengar orang ngomong malam Jumat Kliwon itu biasanya orang pun nggak jadi ini mengurungkan niatnya untuk beraktivitas, nggak jadi bikin hajatan gitu. Tapi bagi generasi zaman now, malam Jumat Kliwon ya hanya sebuah kata-kata tanpa arti yang hanya terdengar estetik aja ya sepertinya. Rumah Dinas Bapak sebenarnya nggak menawarkan hal baru dalam dunia film horor. Film ini hanya menjual nama Dodit Mulyanto dan tagline berdasarkan kisah nyatanya Dodit. Beruntung Bobby Prasetyo tidak menjadikan film ini sepenuhnya garing dengan segala humor dan horornya. Skenario yang ditulis oleh Evelyn Afnilia dengan dibantu Doditnya sendiri berhasil membuat komedi di film ini agak renyah. Dodit masih membawa materi stand up komedinya ke medium film dengan cukup hati-hati. Sebagian besar lawakannya ngena, tapi nggak jarang yang krik-krik-krik. Dialog lupa bawa singlet pun sebenarnya sangat receh ya. Sebenarnya sangat receh, tapi bagi saya cukup pecah. Tapi bagaimanapun juga yang patut mendapat spotlight tentu saja si Dodit kecil. Aktingnya yang mencerminkan bocah introvert yang nggak punya banyak temen ini cukup mencuri perhatian saya. Saya yakin kalau dia konsisten, dia mau serius, dia akan menjadi the next Muzaki Ramdan.
Dan tentu saja untuk versi komedinya, duet Sugeng dan Kasno yang diperankan oleh Sadana Agung dan Fajar Nugra ini lumayan menambah poin plus. Nggak seperti komika-komika lainnya, kedua pion divisi komedi ini berhasil mengocok perut dengan segala hal yang remeh-temeh. Keduanya berhasil membawa nuansa film Rumah Dinas Bapak memang menjadi film dengan genre horor komedi tanpa plus-plus. Dodit di sini juga nggak main-main dalam memainkan perannya sebagai bapaknya Dodit, meski dengan gaya serius dan nggak pernah santai. Namun masih tetap saja karakter sang bapak sebenarnya juga nggak jauh beda dengan karakternya Dodit. Dodit seakan-akan masih terasa belum keluar dari karakter panggungnya. Juga dengan Putri Ayudhya, Yasemin Jasem, jangan ditanya. Urusan horor ya mereka udah biasa, udah jago. Begitu juga dengan Fajar Nugra. Jadi ketiga orang ini sebenarnya udah pernah bermain di film-filmnya Bobby Prasetyo. Jadi nggak heran film ini bisa kayak lebih kuat aja chemistry-nya antar karakter satu sama lain. Film ini masih jauh dari kata sempurna untuk urusan horornya ya, masih jauh, masih terlalu banyak kekurangan di mana-mana. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayapnya pun masih terlihat kasar CGI-nya. Bahkan saat Dodit bilang cicak pun kayaknya masih terasa dibuat-buat deh, nggak natural. Sinematografi nggak terlalu apik, masih standar film-film Bobby sebelumnya. Penampakannya hantunya pun kurang spektak. Hantu klasik yang membosankan, ya mau gimana? Setting 90-an pun lumayan aman karena memang nggak butuh setting lokasi yang banyak. Hampir 80% film isinya rumah dinas di dalam hutan. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai penonton mau mencermati satu hal, bahwa sebenarnya masa kecil Dodit di film ini sungguh sangat unik. Kalau memang ini benar-benar diangkat dari kisah nyatanya Dodit, berarti dia adalah bocah introvert yang lebih suka menyendiri dan memilih berteman dengan orang-orang yang usianya di atas dia. Jadi make sense aja kalau sekarang Dodit gedenya ya kayak yang ada di yang kita lihat sekarang ya. Jadi cukup masuk akal. Jarang-jarang film horor Indonesia menggunakan point of view anak-anak yang alur ceritanya nggak mengubah karakteristik sang anak tadi berubah menjadi dewasa. Kita disuguhi realita horor yang valid. Contohnya ketika ada hal ganjil, karakter di film ini lebih memilih ketakutan dan lari, kabur. Bukan yang malah sok-sokan nyariin ada apa gitu, malah dideketin, malah dicari-cari, nggak gitu. Yang agak wajar untuk sebuah horor adalah ya ketika ditakutin ya baiknya dirimu kabur, lari gitu, cari aman, bukan yang malah apa ya gitu. Rumah Dinas Bapak masih menggunakan logika untuk menggunakan ekspresi yang real, gimana reaksi yang alami saat bertemu dengan hantu hybrid. Dari segi soundnya jangan kaget kalau tiba-tiba mendadak familiar dengan berbagai scoring musik yang digunakan di film ini. Ya, saya menduga bahwa ada scoring yang dimainkan di film ini tuh dia hampir mirip dengan scoring film seriesnya ini Stranger Things yang di Netflix. Ada juga musik yang kayaknya diambil dari soundtrack film horor yang fenomenal, The Exorcist, Tubular Bells milik Mike Oldfield yang dirombak sedemikian rupa. Sebenarnya ya memang beda sih, cuman kalau didengar pelan-pelan dan dengan seksama ya kamu bakalan paham ini film sebenarnya ini musik sebenarnya mirip musik apa gitu. Dan pada akhirnya Rumah Dinas Bapak adalah film horor komedi yang gak toksik buat kamu yang butuh tontonan ringan buat seru-seruan. Ada alur cerita yang runut dan film gak belepotan kebingungan nyeritain kisahnya. Film ini rapi dalam bertutur, bisa menyeramkan dan membagongkan sekaligus. Buat kamu yang sekarang masih tinggal di rumah dinas, sudah saatnya mengulik kembali riwayatnya. Apakah rumah dinas bapakmu sama dengan rumah dinas bapaknya Dodit? Menengok cangkemmu. Demikian video reaksi dari film Rumah Dinas Bapak yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.